Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini saya ingin membahas fikih jinayat. Jadi fikih jinayat dan beberapa aspeknya tentu saja sebagai tafakkur dan tadaburnya ayat, tafakkurnya alam, keadaan di semesta. Ya. Apa itu jinayat? Ditinjau dari bahasa, jinayat itu sering mengandung arti tindak pidana. Terkadang bermakna jarimah. Jadi sering disebut jarimah, yang berarti tindak perbuatan dosa atau tindak pidana. Makanya ismun lima yajni almar'u min syarrin wa maktasabahu, kata Al-Jurjani. Itu suatu nama yang dilakukan, atau nama dosa yang dilakukan oleh seseorang, atau nama perbuatan jelek, perbuatan jahat, perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh seseorang. Di ismun lima yajnihil mar'u min syarrin wa maktasabahu. Atau juga oleh Ibnu Arafah diartikan fi'lun huwa bihaitsu yujibu uqubah fa'ilih bihaddin au qatlin au qat'in au nafyin. Perbuatan yang mewajibkan mendapat hukuman bagi yang melakukannya, baik hukumannya berupa had atau hudud, au qatlin atau hukum mati, au qat'in atau hukum potong tangan, au nafyin atau diasingkan. Kadang-kadang juga bermakna dipenjara. Nafyin itu ya. Kalau oleh Imam Hanafi yang dimaksud dengan diasingkan itu bukan hanya dibuang, tapi juga dipenjara. Itu termasuk ya, termasuk ke kategori pembuangan atau kategori pengasingan. Jadi jinayah itu merupakan nama bagi perbuatan dosa yang mengakibatkan ada hukuman bagi pelakunya, baik hukuman itu berupa had atau hukuman mati atau hukuman potong tangan atau hukuman penjara. Kalau menurut Abdul Qadir Audah, fal jinayah itu ismun li mujrimin syar'an sawa waqa'al fi'l ala nafsin au mal au ghairi dalik. Jinayat itu suatu nama perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berbuat dosa, berbuat jahat secara syariah, sama saja apakah itu yang berakibat pada perbuatan tersebut atas diri sendiri, atas harta, ataupun yang lainnya. Jadi bisa berakibat gangguan harta, gangguan jiwa, atau gangguan-gangguan yang lain. Kata Al-Mawardi, al-jaro'im mahdurat syariah. Kata Al-Mawardi,
jinayat itu al-jaraim mahdurat syariah, yaitu perbuatan dosa yang dilarang syara, yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mendapatkan hukuman. Apakah hukumannya itu berupa had yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul, seperti haddus sirqah, atau takzir, atau berupa peringatan, berupa takzir. Dan aspek jinayat itu cukup banyak, yang secara garis besarnya jaraim atau jinayat itu mencakup kepada 3 aspek. Ada jaraim kisos, itu berkaitan dengan fisik yang setimpal hukumannya, itu namanya jaraimul kisos. Ada yang kisos itu melalui perdamaian, yang jaraimul kisos itu hukumannya ada berupa fisik setimpal dengan perbuatan dosa, ada juga yang berupa perdamaian atau diat. Kemudian jaraimul had atau jaraimul hudud, hukuman ditetapkan oleh aturan-aturan syariah. Jadi tidak ada kaitan dengan bentuk dosa. Maksud saya tidak ada kaitan dengan bentuk pembalasan. Kalau jaraim kalau jaraim khusus kan ada pembalasan, umpamanya dosa membunuh orang dibunuh lagi, dosa nempeleng orang ditempeleng lagi, dosa potong telinga dipotong lagi telinganya, potong kaki dipotong lagi kakinya. Itu kan berupa pembalasan berkaitan dengan pihak lain, atau di perdamaian dengan memberikan denda atau pengganti rugi kepada yang korban, itu jaraimul kisos. Tapi kalau jaraimul hudud atau had tidak kaitan dengan balas-membalas, melainkan hukuman yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Umpamanya zina. Zina itu kan hukumannya telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia ghair muhsan, itu didera 100 kali. Itu kan tidak ada unsur pembalasan. Kalau juga pamannya dizinahi istrinya atau anaknya, kan tidak ada unsur pembalasan itu. Jadi hukumannya itu tidak ada kaitan dengan yang dikorbankan gitu. Jadi kalau kisos kan berkaitan dengan dikorbankan, makanya bisa ada perdamaian kalau kisos. Tapi kalau di dalam jarimatul zina, jarimatul jaraim hudud, tidak ada perdamaian. Hukuman zina itu tidak ada perdamaian, tidak ada keringanan hukuman akibat perdamaian, itu tidak ada. Jadi kalau yang ghair muhsan didera 100 kali, ridho atau tidak, rela atau tidak, itu kan jinah kerelaan jadi bebas hukuman itu di Indonesia kan. Kalau di dalam hukum Islam kan nggak ada itu, nggak ada pergantian hukuman, nggak ada perubahan hukuman itu. Jadi itu hudud. Juga pencurian itu tidak membebaskan hukuman. Umpamanya orang yang dicurinya mengadakan perdamaian, tapi hukuman pencurian tetap dilakukan walaupun diadakan perdamaian. As-sariku as-sarikotu faqta'u. Di situ
potong. Kalau yang mewajibkan potongan hukumannya. Itu jelas jaroim hudud atau khomer, narkoba, minuman keras tidak bisa dibebaskan karena perdamaian. Kemudian jaroim takzir, aspek yang ketiga. Jinayat itu jaroim takzir. Hukuman dipertimbangkan hakim sesuai dosa. Karena di dalam kisos tidak tercantum, di dalam hukuman hudud juga tidak ada. Maka itu takzir. Ya, salah satu contoh hukuman zina kan jelas itu ya, didera kalau 100 kali bagi yang melakukannya goer muhson. Tapi kalau yang muhson itu dirajam sampai meninggal. Sekarang bagaimana kalau tidak berzina, melainkan hanya bugil gitu, di depan umum? Itu kan tidak berzina. Atau hanya mendekati perzinahan. Seperti yang pernah terjadi di zaman Rasul. Ada orang ditemukan sedang tidak berbusana, berdua di dalam kamar. Tapi itu kan tidak melakukan perzinahan, hanya memenuhi kebutuhan biologisnya hanya dengan cara seperti itu. Nah, itu mah takzir. Jadi pertimbangan para hakim. Dan itu cukup banyak dosa yang ditetapkan takzir, dan itu masuk kepada jinayat, masuk kepada jaroim yang takzir itu, seperti yang berkaitan dengan perzinahan atau pencurian, dan itu bisa berat dari hudud. Salah satu contoh korupsi. Korupsi itu kan dia bukan hanya mencuri, merugikan satu orang, tapi merugikan orang banyak. Dan mencurinya juga macam-macam. Bagaimana kalau korupsinya itu di musim pandemi yang dibikin menderita rakyat, tentu hukumannya harus lebih daripada musim aman atau musim biasa. Itu namanya takzir. Jadi hakim itu bisa mempertimbangkan, dan tentu saja takzir itu negara yang membuat aturannya. Makanya kalau di Indonesia ada KUHP, urusan hukum pidana, seperti melalui internet atau melalui medsos dan sebagainya, itu akan menimbulkan hukuman yang bisa lebih berat dibanding dengan hukuman yang ada di dalam takzir. Itu aspek ya. Kemudian dalam peradilan Islam juga ada etikanya di dalam menerapkan hukum, baik itu jarimatul qisas, jarimatul hudud maupun jarimatul takzir. Ada dakwaan, ada pembuktian, ada juga kesaksian. Nah, zaman Rasul, beliau jadi hakim dalam pengadilan. Kemudian di zaman sahabat, Al-Khulafa Ar-Rasyidin juga diteruskan seperti itu. Baik zaman Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali. Tapi kalau zaman Umar itu selain aparat hukum di dalam peradilan, ada juga namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Ahlul Halli wal Aqdi. Di situ ada pertimbangan hukum, ya. Pernah terjadi kan Umar bin Khattab menetapkan harta rampasan. Nah, ya. Jadi bukan Umarnya, tapi para sahabat yang lain itu punya penetapan harta rampasan dikembalikan ke negara. Kebetulan itu tanah, ya, tanah yang sifatnya luas. Tapi
Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin dalam hatinya itu tidak tega untuk merampas harta rampasan itu, karena mereka itu rela meninggalkan tempat atau rela menyerahkannya karena ikut secara sukarela masuk Islam. Jadi masa katanya, kata Umar bin Khattab, orang yang rela seperti itu dirampas hartanya. Nah, maka ahlul hali wal aqdi itu bermusyawarah, berdebat satu sama lain. Kemudian muncullah Abdurrahman bin Auf punya pandangan sama dengan Umar bin Khattab. Sementara yang lain masih tetap bersikeras di dalam perampasan. Terus selidik demi selidik ternyata dalil Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf itu juga ada zaman Rasul. Jadi hal yang begitu tidak semuanya dirampas oleh negara, tapi itu dimusyawarahkan dengan pemiliknya. Nah, beda lagi ketika zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, itu ada perubahan. Saat itu terdapat pemisahan antara aparat pemerintahan dengan keagamaan. Jadi kalau zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Amirul Mukminin itu sebagai hakim tertinggi di dunia gitu ya. Khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kalau zaman Muawiyah ada perubahan. Jadi ada aparat dalam bidang keagamaan, hukum-hukum Islam, hukum-hukum yang berkaitan dengan jarimah, baik jarimatul qisas, jarimatul hudud maupun jarimatul takzir. Tapi ada juga yang urusan pemerintahan. Itu dipisah pada saat itu. Mungkin Muawiyah bin Abi Sufyan itu mempunyai titik persamaan dengan Montesquieu itu ya. Ada legislatif, eksekutif, ada yudikatif. Tapi kan Muawiyah bin Abi Sufyan lebih dulu. Mungkin saja Montesquieu itu yang meniru Muawiyah bin Abi Sufyan. Cuman kita kaum muslimin suka berpendirian Islam meniru. Padahal kan Muawiyah bin Abi Sufyan lebih dulu dibanding pembagian tugas eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah itu diadakan di zaman dinasti Muawiyah perubahan seperti itu, sehingga ada pendakwa, ada pembela, ada saksi, lalu ada pengadilan. Dan pengadilan itu ada etikanya supaya menerapkan apa yang telah ditetapkan oleh syariah. Itu ada etika, ketentuannya. Umpamanya, hakim tidak boleh memutuskan dalam keadaan marah. Itu ketentuan umumnya. Layak diana hakamun bainasnaini wa huwa ghadban. Kalau ada yang sedang marah, sedang jengkel, baik hakim maupun aparat hukum yang lain, itu tidak bisa diberlakukan. Jadi kalau dalam keadaan marah harus diredakan dulu. Nah, mungkin di sini untuk disiplin waktu itu berbeda ya. Jadi kedisiplinan waktu penetapan pengadilan atau persidangan itu harus dipertimbangkan bagaimana siap atau tidak yang jadi saksi, kemudian yang jadi pendakwa atau penuntut, kemudian juga yang jadi istilahnya pembela ya, saksi juga harus benar-benar tidak boleh dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah. Kemudian saksi juga mesti terus terang sesuai dengan kesaksian
apa yang ia ketahui sesuai kesaksiannya, apa yang dia ketahui betul-betul. Ya. Karena la taktumus syahadah, jangan menyembunyikan persaksian. Ya, tidak boleh saksinya itu nyumput-nyumput, ya, sembunyi-sembunyi, ada yang disembunyikan. Kalau saksi itu harus belak-belakan sesuai dengan apa yang ia ketahui. Karena wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu. Orang yang menyembunyikan kesaksian, maka itu sudah merupakan perbuatan dosa. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah itu tahu betul tentang apa yang kalian perbuat. Dan termasuk juga jumlahnya, jumlah saksi itu harus memenuhi syarat. Pokoknya wallati yatinal fahisah min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Kalau yang berkaitan dengan perbuatan zina, perbuatan maksiat, itu sampai saksinya empat orang. Bagaimana perbuatan zina itu harus disaksikan oleh 4 orang? Ya tentu saja kalau yang bersangkutan tidak mau menerima atau yang bersangkutan menolak. Kalau pengakuan sudah lebih dari saksi yang lain. Jadi pengakuannya harus secara terus terang, harus secara belak-belakan. Kemudian mereka juga harus semuanya amanah dan adil. Baik hakim, kemudian penuntut harus adil, saksi harus adil, pembela harus adil, yang bersangkutan juga harus adil. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintah kalian untuk memenuhi amanat ila ahliha, pada keluarganya, dan apabila wa idza hakamtum, apabila kalian menghukum bainan nas, di antara manusia, antahkumu bil adli, adalah secara adil. Nah, itu semuanya aparat pengadilan amanah dan adil. Ini adalah etika, ya. Etika peradilan. Jadi setelah tadi berbicara jinayatnya, pengertiannya, aspeknya, jadi etika peradilannya harus memegang amanah dan adil, kejujuran. Kalau ada pembohongan, ya itu bisa saja orang yang bohong memenangkan perkara, tapi tentu saja ada hakim tertinggi nanti yang memperhitungkan, ada yang lebih memiliki kekuasaan yang abadi. Makanya wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih, dan Allah itu mengajarkan semuanya itu, memberikan nikmat dengan pengajaran itu. Innallaha kana sami'an basira. Sebenarnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan di dalam Al-Anfal juga dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kewajiban amanah itu. Janganlah kalian, hai orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat pada Allah, pada Rasul, jangan berkhianat pula kepada amanat-amanatmu. Kepada amanat-amanatmu juga jangan sampai berkhianat. Nah, kalau di sini dikatakan la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, berarti amanat itu berdasar ayat ini minimal ada empat macam. Kemana? Pertama, amanat Allah yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian war rasul la takhunullah
jangan berkhianat kepada amanat Allah, war rasul, jangan berkhianat kepada amanah Rasul. Wa tahunu amanatikum, dan jangan kamu berkhianat amanatikum. Amanatikum itu tercakup di dalamnya diri sendiri dan amanat orang lain. Amanatikum, jadi makanya ada amanatun nafs, ada amanatun nas, dan itu tidak boleh berkhianat. Nah, amanat kepada Allah yaitu kepada seluruh aturan Allah. Makanya ditegaskan oleh Al-Marughi, innal ma'asi kullaha hiyanatun lillah. Perbuatan maksiat itu semuanya masuk kepada khianat kepada Allah. Sedangkan amanat Rasul, amanat risalah adalah risalah atau sunnah Rasul. Makanya taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua urusan, dua aturan. Dan tadi lo kalian tidak akan sesat, mata masaktum, selama kalian berpegang teguh bihima dengan dua amanat tersebut, yaitu kitab Allah wa sunnatin nabihi, kitabullah dan sunnah nabi. Ini amanat Rasul. Kemudian amanat sesama, amanat diri sendiri, amanatun nafs. Di dalam ayat yang lain dikatakan ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallah. Idza tadaitum ilallah marji'ukum jami'a ayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di sini alaikum anfusakum, dirimu sendiri itu merupakan tanggung jawabmu. Jadi ini amanat diri sendiri, harus dijaga, harus dipelihara, amanat diri sendiri juga. Karena itu merupakan tanggung jawabmu. Dan kamu tidak akan bisa disesatkan oleh orang lain apabila kalian berpegang teguh kepada hidayahmu. Nah, maka ilallah marji'ukum, pada Allah tempat kembalimu. Nah, itu amanatun nafs, amanat diri sendiri. Dan yang keempat adalah amanatun nas, amanat orang lain. Bisa titipan, bisa jabatan, bisa simpenan. Dan itu semuanya juga harus jujur. Dan amanat orang itu adil amanata ila mani tamanaka wala tahun man khanaka. Kita tidak boleh berkhianat pada amanah sesama manusia, baik berupa jabatan maupun barang titipan. Harus tetap dijaga. Wala tahun man khanaka, dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Jadi walaupun orang itu berkhianat, tetap kita tidak boleh tidak boleh membalas pengkhianatan orang. Sebab kalau kita membalas orang yang berkhianat, berarti kan nanti amanat jadi bermasyarakat. Jadi amanat itu semakin banyak, khianat itu semakin banyak. Kalau ada orang yang berkhianat kepada kita lalu kita balas pengkhianatan, itu kan jadi semakin banyak yang orang yang berkhianat itu. Jadi yang harus dijaga ada amanat Allah, amanat Rasul, amanat diri sendiri, dan amanat sesama manusia. Kemudian menegakkan keadilan. Ya. Jadi kalau tadi menjaga amanat, kemudian yang kedua, idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Menegakkan keadilan. Kalimat ini tidak terpisahkan dengan pangkal ayat innallaha ya'murukum an tu'adul amanat. Jadi ini juga innallaha ya'murukum
fahkumu bainan nas bil adli. Jadi idza hakamtum maka innallaha ya'murukum. Merintahmu agar menegakkan keadilan dalam mengadili manusia. Dan perkataan al-adl menurut bahasa itu berarti kan seimbang, sepadan, tidak bersebelah, tidak kurang, tidak lebih. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis dan para ahli fikih, adil itu menjauhi perbuatan dosa. Itu kalau di dalam ilmu hadis ada rawi, para rawi hadis itu harus adil, dan as-sahabah kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil, dan itu berkaitan dengan keadilan, kesalehan, jadi tidak bebas dari celak, bebas dari ketercelaan. Dan di dalam ayat yang lain, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humud dzalimun. Orang yang tidak menegakkan keadilan berdasar hukum Allah itu zalim. Maka i'dilu wa aqrabil taqwa. Dan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dan adil itu di dalam segala aspek, dalam berbagai hal. Seperti idza qultum fa'dilu, berkata harus adil. Kemudian mengukur mesti adil, wa auful kaila wal mizan bil qisti. Kemudian mendamaikan orang juga harus adil, seperti pada surat Al-Hujurat ayat 9. In ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma al-ukhra faqatilul lati tabki hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian juga dalam bergiliran, awalan tasatiu anta dilu bainan nisa. Kemudian dalam mengurus anak yatim, wa antakumul yatama wa antakumul yatami bil qisti. Dalam bersaksi, kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah. Adil. Dan berikutnya tentu saja adalah memenuhi syarat dalam peradilan. Harus memenuhi syarat. Contohnya, syarat peradilan diketahui secara jelas yang dipersengketakan. Baik isi dakwaan maupun bantahan maupun pembelaan itu harus diketahui betul. Makanya harus diselidiki kalau ada persengketaan itu. Idza taqada ilaika rajulan fala taqdilil awwal hatta tasma'a kalamal akhar. Fasawfa tadri kaifa taqdi. Jadi kalau ada persengketaan kepadamu mengadu, maka jangan langsung diterima pengaduannya itu sebelum mendengar orang yang diadukan. Jadi hatta tasma'a kalamal akhar. Kalau ada yang mendakwa. Kemudian seorang hakim mesti netral, tidak memihak kepada salah satu yang bersengketa. Dalam surat Al-Maidah dikatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian, kecintaan pada seorang berpengaruh kepada keadilan. Harus benar-benar netral. Wa huwa aqrabul taqwa. Maka itu adalah lebih dekat kepada takwa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu betul tentang apa yang perbuat. Kemudian hakim itu mesti mengetahui dan memahami betul tentang hukum syariah. Karena di dalam hadis ini dikatakan kudat, para hakim, aparat hukum itu terbagi 3 kelompok. Yang wahidun fil jannah, hanya satu aja yang ahli surga. Isnan finar. Yang 2/3 dari aparat hukum itu neraka. Yaitu rajulun arafal haq faqada bihi.
Itu yang ahli surga, tahu tentang kebenaran dan menetapkan keadilan berdasar kebenaran itu. Sedangkan rajulun arafal haq fajaro fil hukmi bahwa finnar. Orang yang tahu hukum tapi tidak menetapkan hukum berdasar ketentuan kebenaran itu nar. Wa rajulun qadolin nas ala jahlin, dan aparat hukum menetapkan berdasar kebodohan, itu juga finnar, ya 2/3. Terus adanya kekuasaan yang dimiliki hakim. Hakim itu harus punya otoritas untuk menetapkan sesuai dengan kemampuannya, ijtihadnya. Idza hakamal hakim fajtahada summa asoba falahu ajran. Bila hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya sesuai aturan, nah, maka 2 pahala. Tapi kalau tidak tepat, akhto'ah ajrun, 1 pahala. Makanya hakim memiliki kekuasaan penuh, tidak boleh ada intervensi. Dan seorang hakim tidak boleh menghukum atau memutus atas peradilan dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi. Ayat dia hakamun bainasnain wa huwa ghadban. Tidak boleh ada rasa emosi. Dan insya Allah bersumpah, bersambung ke materi berikutnya, yaitu hukum sumpah. Jadi pertemuan kali ini dianggap cukup dulu. Insya Allah bersambung pada materi berikutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.